Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan nikmatnya lah sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai uswatun hasanah fi dunia wal akhirat, insyaallah. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dan perkenalkan, nama saya Fatihatul Fadliyah dengan NIM 202020388620 dari kelas PAI 31. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kejayaan pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Pada periode ketiga, pendidikan Islam mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan ini di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan. Melewat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Khilafah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari khilafah sebelumnya dari Bani Umayyah, di mana pendiri dari khilafah ini adalah Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu al-Abbas rahimahullah. Pada pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam pada masa kejayaan Islam mengungguli dan bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Wilayah kekuasaan di Indonesia menjadi pusat-pusat pendidikan yang diminati bahkan hanya kalangan Islam, tetapi juga kalangan non-Islam. Harun al-Rasyid atau 170 Masehi sampai 190 Hijriah yang merupakan khalifah kedua dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan masa kepemimpinannya. Beliau sangat memberi motivasi dan perhatian penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Yang pertama itu periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1552 Masehi.
masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut dia masa pengaruh Persia kedua. Periode yang keempat itu pada tahun 447 Hijriah atau 1555 Masehi. Sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa 10 Khalifah pertama Bani Abbasiyah, puncak pencapaian kemajuan peradaban Islam terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rashid atau 786 sampai 809 Masehi. Harun al-Rashid adalah figur khalifah soleh, ahli ibadah, senang bersedekah, sangat mencintai ilmu sekaligus mencintai pada para ulama, senang dikritik serta sangat merindukan nasihat terutama dari para ulama. Pada masa pemerintahannya dilakukan sebuah gerakan penerjemahan berbagai buku Yunani dengan mengaji para penerjemah dari golongan Kristen dan menganut agama lainnya yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah dan salah satu karya besarnya adalah pembangunan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Perpustakaan masa itu lebih merupakan sebuah universitas karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa 10 Khalifah pertama Bani Abbasiyah, puncak pencapaian kemajuan peradaban Islam terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rashid atau 786 sampai 809 Masehi. Harun al-Rashid adalah figur khalifah soleh, ahli ibadah, senang bersedekah, sangat mencintai ilmu sekaligus mencintai pada para ulama, senang dikritik serta sangat merindukan nasihat terutama dari para ulama. Pada masa pemerintahannya dilakukan sebuah gerakan penerjemahan berbagai buku Yunani dengan mengaji para penerjemah dari golongan Kristen dan menganut agama lainnya yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah dan salah satu karya besarnya adalah pembangunan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Perpustakaan masa itu lebih merupakan sebuah universitas karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Beberapa ilmuwan muslim lainnya pada masa Daulat Abbasiyah yang karyanya diakui dunia diantaranya yaitu yang pertama Ar-Razi atau guru Ibnu Sina, berkarya di bidang kimia dan kedokteran, menghasilkan 224 judul buku, 140 buku tentang pengobatan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Bukunya yang paling masyhur adalah Al-Hawi fil Ilmi At-Tadawi atau 30 jilid berisi tentang jenis-jenis penyakit dan upaya penyembuhannya. Buku-bukunya menjadi bahan rujukan serta panduan dokter di seluruh Eropa hingga abad ke-17. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Dia juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Sesudahnya ilmu kedokteran berada di tangan Ibnu Sina. Yang kedua, Al-Battani atau Al-Batenius, seorang astronom, hasil perhitungan tentang bumi mengelilingi pusat tata surya dalam waktu 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik, mendekati akurat. Buku yang paling terkenal adalah kitab Al-Alsid dalam bahasa Latin, De Cinta Celetum Urneomeris Stellumen Mitibus, di mana diterjemahkan tertua dari karyanya masih ada di
di Vatikan. Yang ketiga, Al-Yaqubi, seorang ahli geografi, sejarawan dan pengembara. Buku tertua dalam sejarah ilmu geografi berjudul Al-Buldan atau 891 yang diterbitkan kembali oleh Belanda dengan judul Ibnu Wadid Wirdicitur Al-Yaqubi Historie. Yang terakhir atau yang keempat itu Al-Wuzjani atau Abdul Wafa yang mengembangkan beberapa teori penting di bidang matematika, geometri dan trigonometri. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.